Halo, halo. Halo teman-teman semua. Gue udah lama banget gak nge-live ya. Kayak gue terakhir gue nge-live berapa ya? Kayak terakhir gue nge-live berapa bulan yang lalu deh. Jadi, gue punya waktu maybe 20 menit teman-teman sampai jam 10 pas. Karena gue lagi mesen Grab. Dan Grabnya belum datang. Jadi, daripada gue bingung mau ngapain, udah kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi, if you guys have a questions, just ask here. Kalau lu punya pertanyaan apapun itu, silakan langsung aja tanya. Nanti gue bakal jawab-jawabin. Dan maybe topiknya bisa based on pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke? Go. Silakan langsung pada nanya. Kok besok nonton nggak Korai Sakti versus Rudy ATG? Nah, gue sebenarnya udah dapat tiket ini guys. Cuma kalau nggak salah besok sore ya. Gue coba cek schedule dulu. Kalau ternyata schedule-nya pas, maybe gue nyusul ke sana. Jadi gue bakal nonton tinjunya Om Roy sama itu Rudy ATG. Java to the moon soon. To the moon soon, teman-teman. Pokoknya Java ini gue udah koleksi dari lumayan bawah, teman-teman. Jadi semoga teman-teman yang pegang di bawah juga itu udah pegangan erat-erat Java to the moon pokoknya. Pendapat soal BJBR, BJBR masih bagus banget. A very good company with a solid dividend yield. Dan bisnis model dia juga kalau teman-teman tahu itu BUMD ya. BUMD itu kebanyakan kliennya itu dari pegawai-pegawai negeri. Jadi pegawai-pegawai negeri itu bisa ambil pinjaman di BJBR. Dan non-performing loan atau gagal bayar itu rendah. Karena mereka bisa dipotong dari gaji kalau gagal bayar. That's why margin sama pendapatan BJBR itu sangat stabil. So BJBR still a good company. Tinggal dilihat valuasi dan tinggal dilihat kapan masuknya aja. Coba pelan-pelan gue balesin dari yang paling atas dulu ya guys ya. Jadi kita balesin dari paling atas sampai yang paling bawah. Bahas tentang Goto bang. Nah Goto gue nggak bisa jelasin di sini. Tapi gue akan jelasin di webinar. Kenapa? Gara-gara informasinya terlalu sensitif kalau gue jelasin di publik kayak gini. Jadi gue prefer buat nunggu sebentar dan gue coba jelasin nanti aja. Nanti gue bakal breakdown dari valuasinya, kepentingannya. Karena IPO itu sebenarnya permainan kepentingan, apalagi startup. Gara-gara how VC make money, teman-teman harus ngerti juga gimana cara venture capital dapetin duit. Apakah mereka dapetin duit dari BEP lewat cash flow? Jawabannya of course enggak. Mereka dapetin duit lewat fundraising. That's why ketika kita masuk ke sebuah startup, kita harus ngerti juga how to exit. Gara-gara how to exit, kita pengen exit di valuation lebih mahal. Gimana cara dapetin valuation lebih mahal adalah dengan naik series. Which is teman-teman dari seed fund ke series A, series B, series C sampai IPO. Itu cara untuk naikin valuationnya. Gara-gara valuasi itu cuma angka di atas kertas. Kalau nggak ada yang mau masuk ke dalam company kalian, valuasi nggak ada gunanya kayak gitu. Jadi we never know ya. Kalau kita invest ke long term, maybe Goto is a good company. So I think maybe we can buy later. Tapi kalau ngomongin soal IPO, bisa dapat berapa? Apakah bakal arah tiap hari? Nanti kita akan bahas di webinar. Fortis masih ada sisa nggak bro? Gue baru buka lagi teman-teman. Maybe teman-teman belum cek konten terbaru atau story. Silakan langsung aja cek. Kemarin terakhir minggu lalu, 10 hari yang lalu gue buka. Bukan sejam sih. Sehari sold out. And then sekarang gue baru buka lagi. Tapi buat 100 orang doang. Setelah sold out gue akan close. Dan teman-teman yang kelewatan maybe bisa ikutan 2 bulan ke depan. Jadi gue gak akan adain lagi selama 2 bulan. Jadi kalau pengen yang sekarang-sekarang secepatnya langsung aja coba chat sama admin gue, oke? Bahas yang berat bang kayak di webinar. Jangan dulu dong, pelan-pelan aja di sini. ITMG gimana? Gini, untuk call, menurut gue kalau untuk investment itu udah gak cocok di harga sekarang. Kenapa? Gara-gara selain kita lihat perusahaannya bagus atau enggak, selain kita ngeliat cycle, kita juga harus ngeliat valuasinya. Nah, kalau ngeliat dari valuasi kebanyakan perusahaan batubara, let's say INDY, PTBA, ITMG, Adaro, kalau beli di harga sekarang itu udah kurang menarik ya. Dari segi dividend yield-nya kemarin juga baru ex-debt, and then dari segi valuasi juga udah kurang menarik. Tapi kalau soal trading, I think cycle-nya masih cukup bagus untuk batubara sendiri. Gue pegang PTBA itu dari 2.200, sekarang yield gue maybe dividend yield gue hampir 20%, and then capital gain kita udah dapat sekitar 40-50%. And then INDY gue juga beli di 1.200, sekarang udah 2.600-an, which is kita udah bagger juga di INDY. Jadi gue gak akan saranin kalau call itu masih masuk lagi. Karena gini, investment tuh harus berdasarkan cycle. Ketika satu industri itu udah naik tinggi valuasinya, kita jangan kejar valuasi udah tinggi. Kita coba prediksi kira-kira the next cycle-nya apa. Let's say, gue udah buy call itu sebelum harga call tuh nyampe sekarang. Itu waktu itu harga call masih $60-70. Nah,
ketika komoditi itu udah ngalamin super cycle, which is banyak harga-harga komoditis kayak oil, gas, nikel, coal, CPO dan lain sebagainya itu udah mulai naik. Kita coba harus prediksi nih, kira-kira after commodities tuh next sektornya apa? Next play-nya itu apa? Nggak mungkin komoditas tuh naik terus selamanya. Karena dalam economic cycle, kita juga tahu kalau ketika ekonomi mulai membara, inflasi mulai tinggi, harga komoditas mulai naik, akan ada masa overheat. Akan ada masa dimana ketik gini, inflasi yang terlalu baik itu nggak baik, tapi deflasi atau tidak terjadi inflasi itu juga nggak baik. Jadi tugasnya utama bank sentral adalah untuk mengontrol bahwa laju inflasi itu ada pada track yang benar. Which is kalau inflation Indonesia itu 10 tahun terakhir itu average-nya di 4% ya. Jadi tugas bank sentral adalah untuk menjaga inflasi di area situ. Oke, ngomongin ekonomi, business cycle, gue akan jelasin detailnya ntar aja. Jadi gue coba menceritakan yang simple-simple, yang ringan-ringan dulu aja di sini. Ntar kalian pada puyeng lagi dengerin gue ngomong ABCD. Financial advice untuk anak umur 18 dengan tabungan 400 juta. Oke. Kalau lu beruntung di umur 18 punya uang 400 juta, di mana gue dulu umur 18 nggak punya 400 juta guys. Make sure untuk nikmatin hidup. Kenapa gue bilang make sure untuk nikmatin hidup? Kenapa nggak tabung semua duit lu, investasi, kerja? Gara-gara gini, lu cuma punya kesempatan 18-20 tahun tuh sekali. Jadi mumpung lu punya kesempatan untuk jadi anak muda gitu ya, lu punya kesempatan buat masih muda, menurut gue lu harus belajar untuk nikmatin hidup juga. So, belajar buat mempersiapkan masa depan tuh penting, tapi belajar buat menikmati hidup sekarang juga nggak kalah penting. Gara-gara life is something yang happening right now while you busy making other plans kayak gitu. Itu kata John Lennon sebenarnya. Cuma itu adalah kita terlalu sibuk mempersiapkan masa depan, tapi kita tuh lupa kalau the only day, the only time yang we have itu right now. Gue cuma punya sekarang nih lagi ngobrol sama teman-teman. Gue nggak punya besok pagi harus trade. Gue nggak punya nanti malam harus makan malam. Gue nggak punya nanti tengah malam gue harus main PS kayak gitu. Enggak, gue cuma punya waktu sekarang. Jadi learn how to enjoy, apalagi buat lu yang masih di bawah 20 tahun. Menurut gue itu sama pentingnya, sama kayak lu belajar caranya making money, invest money, saving money. You need to learn how to spend money. Karena gini, kalau dibilang hidup gue hemat, hidup gue nggak hemat banget. Apart gue lumayan mahal, mobil gue juga bukan mobil murah, gue punya 2 mobil juga. Jam tangan gue juga bukan jam tangan murah. Jadi kalau ditanya hemat atau orang sederhana, nggak juga ya. Tapi gue ngerti gitu loh. Kalau misalkan spend duit, mau beli mobil, gue butuh duit berapa sebelum gue beli mobil. Gue ngerti hitungannya. Misalkan gue mau beli jam, gimana caranya beli jam, tapi semua kebutuhan gue tuh udah ke cover. Nah, itu lo harus pelajarin tuh. Jadi misalkan lo harus punya standar nih. Kalau gue mau beli mobil, berarti aset gue harus berapa? Contoh gini standarnya ya. Fit, gue pengen beli jam harganya 150 juta, boleh nggak? Jawabannya boleh. Asalkan lu spending 150 juta, lu punya duit nggak buat masukin ke dana investasi 150 juta juga? Kalau lu bisa 1 banding 1, misalkan, Fit, gue pengen beli Mercy harganya 800 juta, boleh. Tapi lu harus punya aset minimal 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Let's say portofolio saham lu 1,6 atau 2,4 M. Kalau porto saham lu 1,6 atau 2,4 M, lalu lu punya duit nganggur di rekening 800 juta. Dan jangan 800 juta lah, saya 900 lah. Lalu 800-nya mau lu pakai buat beli Mercy, gua akan approve. Kenapa? Lu punya 2 atau 3 kali lipat daripada harga mobil di porto lu. Jadi amit-amit mobilnya kenapa-napa, lu tetap punya uang buat cover. Lu bisa bayar bensin, bayar servis. Tapi kalau mobil gua masih gratis servis 5 tahun, sisa 3 tahun lagi. Jadi gua cuma keluar duit buat bensin sih. Ya intinya gitulah, pokoknya ketika lu membeli sesuatu, lu harus ngitung juga hidden cost-nya. Jadi ketika lu misalkan, contoh ya, lu mau nyicil mobil, jangan cuma hitung cicilan mobil, tapi hitung parkir, tol, bensin, servis, spare part, asuransi, dan lain sebagainya. Gara-gara fun fact, ketika gue kalau bawa mobil, pengeluaran gue cukup banyak, karena ya ketrek-ketreknya banyak lah. Apalagi tol, di BSD tinggal tol mau ke Jakarta, itu habis 25.000 sekali jalan. 20-30.000 malah. Nah, kalau lu mau ke tempat yang lebih jauh lagi, let's say Kelapa Gading, itu lebih mahal lagi. Jadi lu harus ngitung kira-kira lu berapa kali sering jalan dan harga tol berapa. Itu masukin ke perhitungan lu. Jadi jangan cuma ngitung lu mampu buat bayar cicilan. Karena sebenarnya selain cicilan tuh banyak banget hidden cost kalau lu punya mobil kayak gitu ya. Waduh, banyak banget pertanyaan nih. Gue coba sambil bahas ini ya, baca-baca ya. Sebentar.
Bitcoin. Gimana tentang Bitcoin? Oh, banyak banget yang nanya Bitcoin ke gue nih. I think Bitcoin, menurut gue gini ya. Kalau ngomongin soal crypto world, kalau kita ngomongin soal cryptocurrency, itu sebenarnya intinya kan di DeFi, decentralized finance. Nah, buat gue ada dua koin yang ngedominasi sekarang, which is ada Bitcoin dan ada Ethereum. Secara utility, of course Ethereum itu for now lebih baik daripada Bitcoin. Bitcoin itu seperti mata uang rakyat, di mana suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi orang-orang yang membeli Bitcoin itu seperti orang-orang yang mendukung decentralized finance, di mana nggak ada bank sentral, nggak ada banking yang mengatur dan mengambil keuntungan daripada setiap perputaran uang masyarakat, kayak gitu. Makanya orang-orang pada pengen punya the currency itself. Gara-gara sebenarnya gini, history di balik Bitcoin atau history di balik cryptocurrency adalah balik lagi kita ke Bretton Woods Agreement, di mana zaman dulu kalau nggak salah zaman Presiden Nixon deh itu dibikin Bretton Woods Agreement, di mana mereka sepakat bahwa negara-negara ini dulunya cash reserve atau underlying daripada uang, aset penjamin uangnya itu gold. Sedangkan semakin banyak uang beredar, di mana negara-negara sekarang juga bisa ngelakuin QE atau quantitative easing, mereka bisa cetak duit out of thin air, dan underlyingnya dulu adalah gold, sehingga ketika nominal gold dengan jumlah uang beredar di masyarakat itu udah nggak mencukupi, para negara itu bersepakat bahwa sekarang underlying uang mereka itu bukan lagi emas, tapi apa? Tapi US dollar. Nah, karena kebanyakan cash reserve itu underlyingnya US dollar, sehingga sekarang the Fed atau Bank Sentral Amerika itu merupakan central bank paling powerful di seluruh dunia. Kenapa? Gara-gara setiap pengambilan keputusan di Amerika itu berhubungan sama keseluruhan ekonomi dunia. Nah, karena fiat money ini tuh udah nggak ada underlyingnya, dan ketika ekonomi US itu bisa hancur atau maybe bisa berpindah tangan gitu ya, New World Order dari US ke China, ini ketakutan kita adalah fiat money ini bisa jadi nggak ada harganya lagi. Bisa jadi terjadi hyperinflation, bisa jadi uang kita sekarang nominalnya misalkan nilainya adalah 100.000, bisa jadi 5 tahun ke depan nilainya cuma jadi 10.000 karena hyperinflation. Nah, maka dari itu terciptalah satu konsep cryptocurrency, digital currency, yang sampai sekarang masih strong di atas adalah Bitcoin. Jadi kalau teman-teman cek dalam 5 atau 10 tahun terakhir, top 10 crypto itu selalu berubah-ubah. Dulu yang terkenal XRP, XLM, and then berubah ada Doge, and then ada sekarang ada Solana, and then Polygon, and then Ethereum and Bitcoin. Tapi kalau teman-teman cek 5-10 tahun terakhir, yang stay on top itu cuma satu, which is Bitcoin. Jadi kalau dibilang Ethereum more powerful right now, well, blockchain sistem daripada Ethereum itu sekarang jadi fondasinya NFT sama Polygon ya. Utilities juga Solana sama Ethereum juga much better daripada Bitcoin for now. Tapi Bitcoin ini seperti bisa dibilang patokan, benchmark atau underlying daripada para altcoins-nya. Jadi sama halnya kayak USD yang cash reserve-nya, yang underlying itu USD, altcoins itu juga underlying-nya Bitcoin. Jadi ketika Bitcoin jatuh, altcoin juga ikutan jatuh kan. Makanya tetap fondasinya itu ada di Bitcoin. Fondasi keseluruhan kripto, kenapa kripto harus ada itu ada di Bitcoin. Itulah kenapa Bitcoin itu tetap jadi number one kripto for the last 10 years. Pusing nggak teman-teman? Oke, kita bahas yang lain deh. Sampai sini masih pada ngikutin nggak? Atau terlalu berat ya bahasannya ya? Coba jawab dulu. Terlalu berat nggak bahasannya teman-teman? Apa masih bisa ngikutin? Gue kayak udah nyerempet-nyerempet ekonomi, gue udah nyerempet-nyerempet kripto dan sebagainya. Masih bisa ngikutin nggak? 9 menit lagi nih. Masih ya? Oke. Apa menurut lu tentang interest rate the Fed yang lagi panas-panasnya? Well, kalau ngomongin soal interest rate the Fed, ini kita harus ngomongin soal economic cycle ya. Jadi, kita sama-sama tahu kalau nggak mungkin interest rate itu rendah selamanya. Kita harus ngerti dulu logik di belakang kenapa the Fed itu ngelakuin dovish. Jadi, kalau gue ngomong dovish itu interest rate turun, suku bunga. Kalau gue ngomongin hawkish berarti interest rate naik. Nah, logik dibalik kenapa the Fed ngelakuin dovish adalah karena waktu krisis, inflation itu nggak ada. Sedangkan dovish atau penurunan suku bunga itu inflationary decision, di mana decision yang diambil untuk menggairahkan ekonomi sehingga inflasi bisa naik. Nah, inflation of course menakutkan karena ada pencuri yang mengambil uang kita setiap saat. Tapi you know what's worse than inflation? Jawabannya adalah deflation. Ketika terjadi deflasi, artinya ekonomi kita itu nggak bergerak. Ketika terjadinya hyperinflation, artinya
demand daripada ekonomi itu jauh lebih besar daripada supply-nya, sehingga mengakibatkan semua harga itu mahal. Let's say cabe, komoditas, semua itu mahal. Karena semua komoditas sebagai penggerak ekonomi itu mahal, otomatis harga barang bakal makin mahal. Sedangkan kemampuan kita untuk menghasilkan uang itu tidak meningkat. Jadi itu namanya cost supply. Cost of supply meningkat, sedangkan demand-nya itu nggak meningkat. Itu yang menyebabkan inflasi juga. Kalau bahasa kerennya itu namanya cost push inflation. Jadi inflation yang terjadi akibat kebanyakan harga bahan baku itu naik. Jadi wajar aja kalau The Fed itu naikin suku bunga, karena suku bunga itu naik untuk menahan inflasi supaya nggak terjadi hyperinflation. Karena kalau terjadi hyperinflasi, teman-teman bisa bayangin di masa-masa 2008 ketika subprime mortgage terjadi, US ngalamin hyperinflation, Indonesia juga ngalamin hyperinflation karena krisis moneter itu. Puyeng ya kayaknya ya kalau ngomongin yang berat-berat ya. Kita coba santai dulu. Tanggapan tentang tidak mau cut loss. Cut loss atau tidak itu seperti agama ya. Seperti lu mengimani yang mana. Kalau lu mengimani lu nggak mau cut loss, terserah lu. Tapi yang gue imani adalah gue harus rutin cut loss. Bukan rutin, gue harus disiplin cut loss. Gue nggak mau rutin, tapi gue harus disiplin. Kenapa? Gara-gara salah satu hal yang menjaga kita ketika trading itu trading plan. Dimana sebelum kita memasuki sebuah saham, kita harus punya rencana yang jelas nih tentang kita entry di mana, exit di mana, kenapa kita entry, risk and rewardnya berapa. Semua harus jelas before kita entry. Nah, ketika kita mau entry ke dalam sebuah saham, kita pasti bisa salah karena kita manusia. Kecuali lu orang yang selalu benar, lu maybe nggak usah cut loss. Tapi karena gue bahkan nggak tahu apakah trade ini bakal berhasil atau enggak, karena the fact nggak ada orang yang benar-benar tahu masa depan. Jadi gue harus punya kira-kira titik exit gue kalau gue terbukti salah. Cut loss itu simpelnya kayak bukti kalau lu itu rendah hati orangnya. Karena orang yang nggak rendah hati, orang yang sombong di market adalah orang yang selalu mengira bahwa dirinya itu bisa benar setiap saat. Which is lu nggak bisa benar setiap saat. Kenapa gue bilang lu nggak bisa benar setiap saat? Gara-gara the only thing yang benar di market itu cuma Mr. Market. Market tuh nggak pernah salah. Lu mau trading, lu cut loss, lu marah-marah market. Enggak, market nggak salah. Yang salah tuh kita. Market nggak pernah salah. Market itu cuma Mr. Market itu cuma menghargai orang-orang yang mau disiplin, orang-orang yang mau terus belajar, orang-orang yang belajar dari kesalahannya. Jadi karena Mr. Market nggak pernah salah, kita yang harus siapin namanya margin of error. Nah, cut loss itu adalah margin of error di trading kita. Dengan punya prinsip cut your losses fast and let your profit run, kita jadi bisa menjaga batas resikonya kita. Nah, sebelum kita berinvestasi atau sebelum kita ngelakuin trading, kita jangan cuma ngelihat reward. Kita jangan cuma ngelihat kira-kira berapa potensi keuntungan. Tapi kita juga harus bisa ngelihat kira-kira berapa potensi kerugiannya. Karena investor dan trader yang bagus itu bukanlah orang yang incar 100%, 200% gain. Tapi orang yang bisa menjaga kira-kira kalau gue rugi 5%, gue sanggup nggak? Kalau gue rugi 10%, gue sanggup nggak? Kira-kira kalau gue masuk ke dalam saham ini, berapa nominal daripada portofolio gue yang bisa gue masukin? Belajar soal sizing, risk and reward management, psychology management, money management, anti management, trading system. Itu jauh lebih penting daripada cuma sekedar nanya, Fit, kira-kira saham apa yang bagus besok? Lalu kayak, Fit, kira-kira saham yang bakal terbang itu apa? Jadi daripada lu nanya hal-hal kayak, Adaro gimana, BBB gimana, Goto gimana, lebih baik lu pelajarin prosesnya. Pelajarin market structure. Pelajarin analisa kepentingan. Kayak kenapa harganya naik ketika mau right issue. Cek. Suara masuk gak teman-teman? Halo. Masuk gak suaranya? Aduh. Masuk gak suaranya? Boleh tolong dibantu dulu teman-teman? Oke, gue harus sambil ngecas nih. Sebentar ya. Aman, oke. Aduh. Aman. Sekarang masih aman teman-teman? Masuk, oke. Oke, karena ada kesalahan teknis sedikit, gue lebihin deh teman-teman semua. Gue lebihin 5 menit, boleh lah gue lebihin 5 menit. Jadi kita bisa ngobrol rada lamaan. Oke. Aman ya, masuk ya? Sip. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau ngomongin soal market, jangan cuma pengen cari instan, jangan cuma pengen cari cuan cepat,
tapi kita juga harus belajarin soal prosesnya. Gue punya 12 parameter sebelum menentukan apakah ini buy or sell. 12 parameter. Fit, kenapa kalau beli saham tuh ribet banget ya? Kenapa gue harus belajar market structure, gue harus belajar soal demand supply, gue harus belajar soal chart pattern, gue harus belajar soal indikator, candlestick, volume, VWAP, gue harus belajar soal akumulasi distribusi, gue harus belajar soal market phase, gue harus belajar economic cycle, business cycle, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak kalau ngomongin soal market itu sangat kompleks teman-teman. Market itu easy to understand, but hard to master. Jadi kalau lu pengen belajar, it's very easy. Tapi kalau lu pengen mastery, itu cukup susah dan lu butuh waktu yang cukup panjang untuk belajar di market. Jadi kalau gua orang-orang yang cuma pengen cari instan, gua nggak cocok sama mereka. Gara-gara apalagi ini ya, semakin tinggi portofolio lu, semakin besar dana kelolaan yang lu kelola di market, di portofolio saham lu. Segala pengambilan keputusan sefatal, bukan sefatal deh, sekecil apapun kekalahan lu, itu nominalnya gede. Gue selalu bilang kayak, kenapa gue nggak bisa ngambil trade asal-asalan? Kenapa gue nggak bisa ngambil trade based on feeling? Kenapa gue butuh analisa yang cukup panjang? Kenapa gue butuh punya 12 parameter? Gara-gara cut loss 3% itu nominalnya hampir atau bahkan nyampe ratusan juta. Cut loss 3%. Jadi kalau misalkan gue bangun pagi, lalu gue nggak analisa, tiba-tiba gue masuk saham gara-gara dengerin omongan teman gue, terus gue cut loss 3%. Kesalahan gue tuh harganya berapa sekian ratus juta. Gara-gara dengerin omongan orang dan gak analisa. Maka dari itu gue punya 12 parameter sampai gue menyelesaikan 12 parameter itu. Kayak misalnya kita lihat candlestick-nya gimana, structure-nya gimana, volume-nya gimana, indikatornya seperti apa, flow-nya seperti apa. Sampai gue beresin 12 parameter itu, gue gak bisa beli saham. Jadi setiap hari itu gue punya checklist. Jadi kalau gak ada saham yang sesuai sama kriteria gue, mendingan lu gak usah masuk. Karena forcing trade itu harganya jauh lebih mahal daripada lu nggak trade. Kalau kita nggak trading, mungkin gue nggak dapat duit, tapi gue juga nggak kehilangan duit. Dan gue jauh lebih memilih tidak kehilangan duit daripada nggak dapat duit. Karena kalau kita trade asal-asalan, kita trade ngejar harga, kita trade FOMO, itu cepet banget. Buat hilang 3, 4, 5% tuh cepet banget. Bisa hitungan menit. Dan kalau lu kalah 5% dalam hitungan menit, yang rugi bukan cuma duit lu, tapi yang rugi juga psikologisnya. Gara-gara psikologis tuh penting banget buat di-maintain di market. Kenapa? Gara-gara kebanyakan orang tuh gagal bukan karena mereka kalah sama market, tapi mereka kalah sama dirinya sendiri. Siapa yang pernah cut loss sampai udah putus asa, sampai udah bingung lagi, sampai udah pengen pensiun saham? Coba tulis di kolom komentar. Go. Siapa yang pernah cut loss sampai udah putus asa, frustasi, bingung mau ngapain lagi, udah gak ada harapan, udah kayak, udahlah kayaknya gue nggak cocok deh di market kayak gitu. Siapa yang pernah? Coba tulis di kolom komentar atau kolom apa ya, sini lah pokoknya, kolom bawah sini lah. Siapa yang pernah kira-kira? Nggak pernah. Oke, nice. Kalau nggak pernah gua, oke, berarti ada ya, ada yang saya stop saham sebulanan. Oke. Ada cukup banyak orang-orang yang saking cut loss kena mental, cut loss kena psikologis sampai mereka tuh nyerah. Nah, belajar soal technical analysis, belajar soal flow, itu tuh baru step pertama, teman-teman. Baru step pertama di saham. Nanti nextnya banyak banget the other thing yang teman-teman harus pelajarin di market. Jadi just enjoy the process, just enjoy the journey. Masih banyak banget yang harus kalian pelajarin, dan masih banyak juga yang harus gue pelajarin. Jadi gue ngomong ini bukan yang merasa pinter, gue nggak merasa kaya, gue nggak merasa sukses, gue cuma orang biasa-biasa aja. Gue cuma pengen cerita-cerita aja. Jadi jangan lihat kayak, oh David so pinter banget sih. Enggak. Gue masih biasa-biasa aja lah. Futures gue gak main. Saya stop saham selamanya. Jangan bro, potensinya terlalu besar untuk lu stop selamanya. Kalau lu salah, akuin, evaluasi, cari solusi dari kesalahan lu. Tapi jangan stop selamanya. Sumpah, jangan stop selamanya. Baru mulai fit, rugi 10 juta wajar gak sih? Gini, kalau rugi nominal, itu pengaruh sama berapa modal lu. Karena kalau gue rugi 10 juta, wajar atau enggak, ya wajar banget lah. Karena semakin besar modal, ya kerugian lu pun akan makin besar. Tapi gini, ketika lu baru mau mulai, nggak usah langsung pakai dana atau nominal yang terlalu besar. Kenapa? Karena justru ketika modal atau nominal kita tuh masih kecil, itu waktu yang paling tepat buat cari pattern, buat cari pengalaman, buat belajar, dan evaluasi kesalahan. Nah,
Fit, kenapa kalau kita masih duitnya masih kecil nih, modalnya masih dikit, kenapa harus banyak lakuin kesalahan? Gara-gara skill trade atau skill investment lo itu tuh nggak makin bagus ketika modal lu makin besar. Justru kalau lu modal langsung tembak besar dan lu nggak punya pengalaman, lu nggak punya skill, lu nggak punya lu nggak ngerti pattern, lu nggak ngerti cara mainnya, justru uang lu bakal habis lebih cepat dan uangnya bakal habis lebih banyak juga. Gara-gara kayak misalkan modal 10 juta rugi 3% cuma berapa tuh? 300 ribu ya? Cuma 300 ribu. Jadi kalau lu salah trade, lu cuma rugi 300 ribu. Tapi kalau lu misalkan lu tadinya udah bisnis, misalkan lu konglomerat nih, bapak lu yang punya ladang sawit se-Sumatera, terus tiba-tiba lu dikasih modal Nina, dikasih 1M. Lumayan, lu rugi 3%, langsung rugi 30 juta. Jadi always start small, but think big and move fast. Jadi misalkan contoh ya, bapak lu konglomerat. Semoga benar bapak lu konglomerat. Lu punya kebun sawit nih, dapat duit nih, misalkan dikasih modal se-M. Jangan lu terjun se-M semua langsung ke hal yang baru lu pelajarin. Mulai aja dulu misalkan 50 juta, 100 juta. Makin lama lu makin jago, makin lama lu makin punya pengalaman, makin lama lu mulai punya feeling lah, lu ngerti patternnya tuh cara mainnya seperti apa. Nah, setelah lu ngerti, lu udah punya pengalaman how to play the game, baru perlahan lu top up. Oke? Jadi jangan langsung gerasak dusuk mau cepet kaya. Lu mau kemana sih emang cepet kaya? Santai aja, pelan-pelan, step by step, berproses. Kecuali lu mau cepet kaya, lu jadi afiliator lah, kayak si Ken Will, siapa namanya itu? Ken Will Todd, siapa namanya, gue gak tahu, lupa. Ya pokoknya gitulah, pokoknya jangan nipu orang, cari duit yang baik-baik aja, cari bisnis tuh yang bener-bener aja. Jangan jualan robot trading, jangan jadi afiliator. Lu kalau cari duit pelan-pelan nih, pelan-pelan tapi pasti ya, lu belajar bikin bisnis, bikin startup, naikin valuasi startup, jual, fundraise, and then lu invest ke retail, let's say buka F&B, punya travel. Gue lagi membicarakan diri gue. Invest di saham, belajar trade, belajar keuangan, belajar yang baik-baik aja. Lu bisa kaya, walaupun gak cepet gitu loh. Walaupun capek, gue butuh kerja, hari ini gue kerja 11 jam. Gue besok gak tahu gue harus kerja berapa jam lagi. Tapi lebih baik lu kerja keras, lebih baik lu dapetin duit, walaupun gak terlalu banyak, tapi duitnya halal. Dibandingkan kayak, ya gue gak usah sebut nama lah ya. Tapi intinya kayak gitu teman-teman. Temenku kok si Ika. Ika juga teman gue, cuma gue gak membenarkan perilaku dia. Gue gak membenarkan apa yang dia lakuin. Tapi kalau dibilang teman, I think sampai sekarang pun masih temen lah. Temenan aja, tapi gak deket. Cuma saling kenal, saling tahu gitu aja. Oke. Kapan waktu yang pas untuk naikin modal Fit? Ketika lu udah siap. Gara-gara gini, saham itu conviction play. Conviction play artinya adalah semakin lu percaya sama sebuah saham, lu bisa masuk gede di situ. Gara-gara sebagus apapun analisa lu, ketika lu nggak percaya sama analisa, itu percuma. Misalkan lu udah capek-capek analisa, lu yakin banget saham ini bisa punya potensi let's say 30-40%. Tapi kalau lu cuma masukin 10% daripada total portofolio lu, naiknya nggak berasa. Ketika lu udah nemuin saham bagus, lu percaya diri sama analisa lu punya conviction atau lu punya keyakinan, hajar gedean. Kenapa? Gara-gara ketika lu hajar gedean dan investment thesis atau trade thesis lu itu benar, portofolio growth lu tuh bisa naik tinggi. Portofolio tuh bisa naik lebih besar daripada lu cuma masukin duit kecil. Jadi, selain lu belajar how to analisa sebuah saham, lu juga harus belajar how to ngatur position sizing, dan lu juga harus belajar how to build a conviction di balik saham yang mau lu masukin. Sampai sini seru nggak teman-teman live-nya? Kayak makanan gue udah datang nih. So, thank you banget yang udah nonton. Sorry gue nggak bisa lama-lama, gara-gara gue juga nge-live iseng-iseng buat nungguin makanan doang. And by the way, jangan lupa buat cek story terakhir gue. 100 orang mulai dari sekarang udah kita buka, admin udah mulai bales-balesin. Jadi buat lu yang belum dapet seat, buat lu yang kehabisan terus, langsung aja daftar dan langsung aja chat admin sekarang. Klik link di bio atau cek story gue, cek konten gue, terserah lah lu maunya apa. Intinya jangan kelewatan, karena kalau lu kelewatan lu harus nunggu 2 bulan. Gue gak maksa lu, dan gue juga gak berharap lu ikut. Lu ikut gak ikut terserah lu lah, gak ada hubungannya juga sama gue. Tapi gue gak pernah janjiin lu cepet kaya. Gue gak janjiin gampang kaya. Gue gak janjiin mimpi-mimpi yang gak masuk akal kayak lu langsung dapat duit ratusan juta, miliaran. Enggak, teman-teman semua. Tapi yang bisa gue janjiin adalah
Semua pengalaman gue bakal gue share. 6 tahun, build bisnis, build karir, build kekayaan, naikin duit, lewat saham dan lain sebagainya. I will share, tapi itu nggak akan bikin lu cepat kaya. Oke, so once again, thanks a lot teman-teman semua, and I'll see you in the next live. Bye-bye semuanya, salam cuan. Dadah, waktunya makan.